Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertamasya ke sorga dunia. Sorga dunia yang sesungguhnya. Pernahkah kita mendengarkan ungkapan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ataupun keterangan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menggambarkan tentang sorga dunia? Atau mungkin kebanyakan dari kita justru mengartikan sorga dunia dengan pengertian yang keliru yang dipahami oleh orang-orang awam yang tidak mengenal agama. Ada yang mengatakan sorga dunia itu adalah pemandangan yang indah dan tidak salah, ini tidak tercela kalau tidak digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan sorga dunia adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman-pemahaman yang tidak didasarkan dari keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorga dunia disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan belajar ilmu agama, belajar petunjuk Allah, belajar petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya dikatakan sahih atau hasan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman sorga, maka bersenang-senanglah padanya. Qila, ada yang bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman sorga itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Hilaqud dzikri," majelis pengajian, majelis atau perkumpulan, majelis ta'lim yang di situ dibahas tentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan taman sorga? Karena itulah sebab yang menjadikan tenang hati manusia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Hati manusia akan diliputi dengan kedamaian. Sebab-sebab yang merupakan sorga dunia yang sesungguhnya bagi manusia. Itulah taman sorga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang penjabaran dari sorga dunia ini, yaitu ketika seorang hamba yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebab kesejukan jiwanya, kelapangan hatinya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dalam ibadah yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku cinta dari urusan-urusan dunia kepada perempuan, yakni istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada minyak wangi, sesuatu yang menyenangkan ketika dicium. Tetapi ju'ilat qurratu 'aini, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai urusan-urusan dunia yang dihalalkan oleh Allah kepada beliau, tapi tidak ada yang mengalahkan tingginya kecintaan hati beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah yang menjadi penyejuk hati, penghibur jiwa, sorga dunia bagi hati manusia yang sesungguhnya. Dari sinilah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang beriman punya sorga di dunia sebelum mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna dalam sorga di akhirat nanti. Percaya atau tidak,
Inilah yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menggambarkan tentang indahnya iman, indahnya belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, indahnya mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ulama Ahlus Sunnah yang kita kenal bersama, pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang belum masuk dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apa arti sorga dunia yang beliau maksud? Sorga dunia yang beliau maksud adalah kenikmatan ketika seorang hamba mengenal Allah, beribadah kepadanya semata-mata, mencintai Allah, ketenangan yang luar biasa, kesejukan hati yang dirasakannya ketika dia melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Salah seorang ulama yang terdahulu, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, Masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku atyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihan orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka keluar meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini, kelezatan tertinggi di dunia ini. Ada yang bertanya, ayu syai'in atyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan, kelezatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi di dunia, kelezatan yang tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mengenal pencipta hati, pencipta diri manusia lahir dan batin. Mengenal Allah, mencintainya, merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Jadi sorga dunia itu ada pada diri kita masing-masing, ada pada keimanan kita. Inilah perhiasan manusia yang paling besar, dambaan hati yang paling dicarinya. Inilah yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau, dalam hadis yang sahih, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Inilah keimanan sempurna yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ada pada diri para sahabat Rasulullah SAW, generasi utama umat ini yang iman mereka sempurna. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu seperti perhiasan yang paling indah dalam hatimu. Sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian benci, muak terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah surga dunia, dan bertamasa ke surga dunia artinya belajar petunjuk Allah untuk membenarkan iman kita, membenarkan tauhid kita, membenarkan penghambaan diri kita, membenarkan ibadah kita, kemudian berusaha mengamalkannya. Ini kenikmatan yang wallahi tiada taranya. Sampai-sampai salah seorang ulama Ahlus Sunnah mengatakan, lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim. Seandainya para raja, para pangeran, para putra-putra mahkota mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan belajar agama dan mengamalkannya, maka pasti mereka akan menggunakan senjata mereka, pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut dari kami. Jadi manusia menggambarkan kenikmatan tertinggi adalah yang dirasakan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya harta. Tapi ulama ini mengatakan mereka tidak mengetahui kenikmatan yang kami rasakan. Kalau mereka tahu, lajaladuna alaihi bisuyufihim, pasti mereka akan menggunakan senjata mereka memerangi kami untuk bisa merebut kenikmatan tersebut. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang beriman. Beruntunglah anda wahai Abdullah yang telah dianugerahkan iman, yang ini merupakan sebab anda untuk bisa meraih kenikmatan sorga yang disegerakan di dunia, sebelum nanti anda akan mendapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kenikmatan sorga yang lebih sempurna di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih indah, lebih sempurna daripada apa yang mereka kerjakan di dunia, balasan kebaikan dunia akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, senantiasa memudahkan kita untuk meraih sorga dunia yang sesungguhnya sebelum kita dapatkan sorga yang lebih sempurna, kenikmatan yang sempurna di akhirat nanti. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.